selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Puja Rusali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini pemirsa, kita akan memperbincangkan materi yang menarik membahas mengenai wisata lokal Surabaya siap sambut libur lebaran. Nah, berkaitan mengenai hal tersebut, kami telah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang dan juga berdiskusi. Kira-kira apa sajakah yang perlu dipersiapkan dan juga persiapan apa sajakah untuk kedepannya begitu, untuk bisa menyambut lebaran dan juga bisa menyambut wisatawan dari luar kota yang berlibur ke kota Surabaya. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu VT berikut ini. Libur Lebaran adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Bagi masyarakat yang berada di Surabaya atau merencanakan kunjungan ke Kota Pahlawan, ada banyak tempat wisata menarik yang bisa dikunjungi. Surabaya tidak hanya dikenal dengan Kota Pahlawan, akan tetapi kota metropolitan dengan ragam kesibukannya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur juga memiliki destinasi wisata yang kaya akan budaya, alam, dan hiburan. Dari taman kota yang asri hingga tempat bersejarah yang penuh makna, Surabaya menawarkan beragam destinasi wisata yang ramah anak dan ramah di kantong. Dan momen libur lebaran setiap tahunnya, tempat-tempat wisata di Surabaya selalu menjadi tujuan utama warga, baik dari dalam maupun luar kota. Beberapa destinasi yang diprediksi akan ramai dikunjungi antara lain Tunnel TIJ Kebun Binatang Surabaya atau KBS, Taman Hiburan Pantai atau THP Kenjeran, Taman Bungkul, kawasan Kota Lama, hingga Jembatan Surabaya. Dan seperti apakah langkah pemerintah Surabaya dalam menyuguhkan dan menyiapkan keindahan wisata kota selama libur lebaran? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Masih dengan bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai wisata lokal Surabaya siap sambut libur lebaran. Dan tentunya kami sudah mengundang satu narasumber kami untuk bisa berbincang pada malam hari ini. Saya akan sapa dulu. Sudah ada Ibu Ajeng Wirawati selaku anggota Komisi DPRD Surabaya. Apa kabar Ibu Ajeng? Alhamdulillah baik, Mas. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Siap. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin juga, selamat lebaran. Baik, luar biasa. Bagaimana, tidak mudik Bu Ajeng? Asli Surabaya, jadi asli Surabaya, tidak mudik ya. Surabaya. Jadi pas sekali ya mempersiapkan wisata di kota Surabaya untuk lebaran ini. Betul. Baik, nanti kita akan berbincang untuk bahasan kita pada malam hari ini, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, masih membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini, yaitu wisata lokal Surabaya siap sambut libur lebaran. Masih bersama dengan Bu Ajeng. Bu Ajeng, kalau kita berbincang kembali terkait mengenai kesiapan kota Surabaya yang luar biasa. Saat ini banyak sekali perubahan, tidak hanya kota industri, tapi juga banyak tempat wisata yang dibangun di kota Surabaya. Tanggapan Anda secara pribadi? Iya, kota Surabaya ini kan kompleks. Kita sebagai kota yang pusat transportasi sehingga banyak wisatawan yang berkunjung, dan juga kota Surabaya ini
sebagai kota urban, banyak juga wilayah Jawa Timur lainnya menjunjung kota Surabaya sebagai kota wisata. Sehingga kita harus menghadirkan beberapa spot-spot destinasi wisata ya. Salah satunya contohnya mungkin yang terbaru ada Kota Lama, jadi mengenai urban tourism. Jadi bagaimana mereka bisa memberikan mengetahui edukasi apa saja sih spot-spot yang menarik, baik itu bangunannya kota Surabaya, ada zona Eropa, ada zona Melayu ataupun pecinan dan sebagainya. Kemudian juga wisata lainnya yang masih menjadi ikon ya, yaitu KBS, Kebun Binatang Surabaya, kemudian juga THP Kenjeran. Nah ini juga sudah kita upayakan revitalisasi wisata sehingga lebih menarik. Kemudian yang terbaru kemarin, masih baru yaitu Jalan Romansa, Tunjungan Romansa ini ada spot-spot kafe-kafe ataupun ala-ala Gen Z sekarang supaya ada spot wisata yang terbaru. Kemudian yang lainnya yang ada di Surabaya Barat ada Romo Kalisari, kemudian juga Surabaya Timur ya ada juga mangrove. Jadi kita juga menggodok ke semuanya supaya bisa dapat dinikmati oleh wisatawan yang di kota Surabaya. Ada juga wisata Kalimas yang kemarin juga barusan direvitalisasi. Itu malam hari atau siang hari Kalimas, Bu Ajeng? Ada pagi, ada juga sore. Jadi kita menambah spot-spot dan juga ada sentra wisata kulinernya. Kemudian juga kita sedang menjajaki supaya bertambahlah, tidak hanya di taman prestasi ataupun ekspresi saja, tapi bisa merambah ke wilayah lebih jauh. Kemudian juga yang pastinya banyak museum. Wow, nggak selesai ini ya, banyak sekali ya. Banyak sekali. Ya. Ada lagi museum kemudian? Kemudian juga spot-spot olahraga yang pastinya juga menarik juga ya di kota Surabaya. Kemudian juga banyak-banyak lainnya, baik itu di pelabuhan juga yang lainnya. Yang jelas kita di kota Surabaya ada menyediakan seperti transportasi bis gitu ya, bis Surabaya supaya bisa mengelilingi kota Surabaya. Kemudian juga banyaklah atraksi yang kita siapkan nanti menyambut libur Lebaran yang tahun ini lumayan panjang. Baik, nah Bu Ajeng mengingat tadi apa yang sudah disebutkan banyak sekali ya. Kira-kira yang paling padat untuk kunjungan wisatawan, baik itu lokal maupun dari luar kota atau luar negeri begitu datang ke Surabaya lebih tepatnya itu yang paling padat di Lebaran tahun ini apa ini, di daerah mana? Kita melihat dari data-data sebelumnya kebanyakan memang jujukannya adalah di Kebun Binatang Kota Surabaya dan juga THP Kenjeran. Nah itu yang lainnya mungkin kita menjadi favorit lebih, ya, pilihan utama ya. Iya, itu wajib, kalau nggak ke Surabaya belum ke sana kayaknya belum. Ke Surabaya. Sehingga kita ingin melebarkan lah. Karena Surabaya kan luas. Jadi ada Surabaya Barat, ada Surabaya Timur, kemudian ada wisata Jambore juga. Nah, ini kita mengedepankan bagaimana para wisatawan bisa ke sana dengan menyediakan transportasi yang bisa menjangkau ke sana. Dan juga yang terbaru ini Kota Lama ya, supaya lebih bisa mengenalkan bahwa kita memang tidak hanya melulu mengenai wisatawan, mengenai kebun binatang ataupun pantai, tapi juga bagaimana edukasi mengenai Kota Pahlawan, memperkenalkan arsitektur Kota Surabaya yang benar-benar masih mengingatkan kita pada perjuangan ataupun Hari Nasional Kota Pahlawan seperti itu. Jadi tidak hanya menikmati tempat wisata, tapi juga ada historinya begitu ya? Iya. Nah, kalau kita berbicara diferensiasi atau perbedaan kesiapan Kota Surabaya daripada tahun sebelumnya dengan tahun saat ini terkait mengenai penerimaan wisatawan lokal yang datang berkunjung untuk bisa berwisata di Lebaran tahun ini, apa perbedaannya, Bu Ajeng? Perbedaannya kalau yang kemarin kita masih mengandalkan masih revitalisasi bangunan, tapi sekarang kita lebih banyak mengandalkan link-linknya, baik itu transportasi. Jadi tidak hanya bis saja, kita sudah ada memperbanyak wirawiri ya, supaya kita juga meningkatkan keamanan para wisatawan yang ingin berkunjung, sehingga nanti benar-benar bisa dikenalkan wisatawan apa saja yang di spot yang ada di titik kota Surabaya. Dan ini sebenarnya masih sedikit ya, masih ada wisata religi contohnya di Ampel, kemudian juga ada di wilayah ada gereja juga, kemudian juga ada wisata untuk Hindunya. Nah, ini sehingga kita lebih banyak memperkenalkan bermacam-macam diferensiasi supaya para wisatawan yang baik secara nasional ataupun secara internal bisa menikmati. Dan ini juga tahun ini kita lebih banyak mengadakan event-event contohnya, entah itu event yang
barusan akhir kemarin itu adalah Ogogo ya, kemudian juga event-event nanti yang pasti akan ditunggu yaitu tanggal 31 Mei ulang tahun Kota Surabaya, sehingga kita banyak mempersiapkan pawai-pawai yang insya Allah akan ditargetkan bisa mendatangkan Lebaran saat ini apakah ada pariwisata. event khusus begitu, Bu Ajeng? Wisata untuk ini mungkin hanya sekitar Kota Lama, kemudian Kalimas, TAP Kenjeran, karena ini spotnya adalah baru, Hari Revitalisasi Anggaran tahun 2024. Nah ini kira-kira puncaknya kepadatan wisatawan lokal datang ke tempat wisata ini berlangsung kapan ini, Bu Ajeng? Menurut prediksi Anda? Ya pastinya di hari kedua sudah menjadi puncak dari keramaian, karena banyak juga warga Kota Surabaya memang domisilinya dan juga aslinya Kota Surabaya, sehingga pasti akan menjadikan jujukan wisatawan dan juga silaturahminya di wilayah Kota Surabaya. Tentu saja juga kita mempersiapkan ya, baik itu dari sisi keamanan, transportasi dan sebagainya. Dan kemudian juga di hari-hari berikutnya, karena Kota Surabaya ini juga lumayan terjangkau, sehingga bisalah untuk menjadi jujukan baik itu di KBS, entah itu Kia-Kia ataupun yang lainnya. Kita mengupayakan kesemuanya bisa lebih aman dan juga mendatangkan banyak wisatawan. Nah, berkaitan mengenai keamanan bagaimana? Nah, kira-kira untuk bisa menggelontorkan keamanan ini kurang lebih berapa banyak personil yang diterjunkan secara langsung selama Lebaran ini? Iya, jadi untuk wisatawan ini kita bekerjasama tidak hanya dengan Dinas Kebudayaan dan Olahraga, tapi juga kita menggandeng Satpol PP, khusus Satpol PP wisata, sehingga bisa mengamankan spot-spot wisata. Jadi mereka tidak hanya ditugaskan untuk menjaga, mengamankan untuk tidak ada yang tidak nyaman ya di sana, kemudian juga memastikan para wisatawan ini tidak kebingungan dan tidak ada terjadi kasus-kasus yang seperti yang lalu, mungkin pencurian dan sebagainya, sehingga kita memastikan dari keamanannya setiap titik-titik wisata benar-benar dijaga 24 jam. Kemudian ada juga CCTV dan juga kita berkomunikasi juga pada tokoh masyarakat sekitarnya supaya kita juga di sini kan fungsinya menggait PAD. Betul. Dan PAD ini tidak hanya melulu mengenai apa yang masuk ke APBD, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya yang punya UMKM sekitarnya, sehingga diberikanlah keleluasan mungkin para UMKM sekitarnya untuk membuka mungkin agak sedikit malam dan sebagainya, seperti itu. Wow, ini begitu kesiapan, tidak hanya kenyamanan tapi juga boleh dikatakan keamanan juga dipedulikan saat ini ya, dan juga sangat diperhatikan tentunya di berbagai tempat dan juga spot-spot tempat wisata yang ada di Kota Surabaya. Tentunya tadi Ibu mengatakan bahwasanya puncaknya atau boleh dikatakan kepadatan terjadi pada hari kedua pada saat Lebaran tentunya. Dan ini keramaian ini biasanya Bu itu berlangsung berapa lama biasanya? Sejauh pengamatan Anda di tahun sebelumnya begitu, kurang lebih berapa hari begitu? Iya, biasanya sampai 3 atau bahkan seminggu ya, karena tergantung dari mengikuti anak-anak sekolah libur ataupun para orang tua yang bekerja, sehingga kurang lebih puncaknya mungkin 3 hari, tapi bisa menjalar mungkin sampai seminggunya ya, sampai anak-anak ini masuk sekolah seperti itu, sehingga butuh dari pihak pemerintah Kota Surabaya kesiapannya dan juga digenjot terus. Jadi para Satpol PP ini juga harus memberikan info, promosi-promosi, sehingga tidak hanya di spot itu saja melulu, tapi juga diperkenalkan di spot-spot lainnya. Seperti Baik, itu. luar biasa. Kita harus break dulu sejenak Bu Ajeng, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa ada jam berada kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Dinas Perhubungan melepas 4.008 pemudik dengan menggunakan 102 bus. Di Jombang, Jawa Timur, umat Hindu juga menggelar acara dalam menyambut Hari Raya Nyepi tersebut. Inilah aksi 4 skala superhero cilik bagikan puluhan paket sembako beras ke para tukang beca. Selalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya.
ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Ya, pemirsa, menyambung ke segmen selanjutnya, masih memperbincangkan mengenai bahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu wisata lokal Surabaya siap sambut libur lebaran, pemirsa. Dan tentunya masih bersama dengan Bu Ajeng, kita akan berbincang lagi, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan bersama, yaitu berita lebaran di tempat wisata, yaitu Kebun Binatang Surabaya, sebagai destinasi favorit pada saat wisatawan lokal atau wisatawan luar negeri mungkin ingin berkunjung ke Surabaya. Karena kata Bu Ajeng mengatakan tadi bahwasanya belum lengkap rasanya ke Surabaya kalau belum berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Kita akan lihat beritanya berikut ini. Hadirkan wahana baru dalam menyambut momen libur Lebaran 1446 Hijriah, Kebun Binatang Surabaya setiap tahunnya menjadi pusat tujuan wisata lokal bagi pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Surabaya. Selain harga tiket yang ramah di kantong, kawasan wisata legendaris Surabaya ini menjadi langganan wisatawan, lantaran ramah anak dan penuh edukasi satwa dan alam. Sementara itu, Kepala Seksi Humas KBS di momen libur Lebaran ini, Kebun Binatang Surabaya tak hanya menyuguhkan wahana baru, namun juga menawarkan voucher khusus potongan harga bagi pengunjung edisi Lebaran. Alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan dari hari kemarin ya. Hari ini kita sudah mencapai 13.000-an. Kalau kemarin kita masih 2.500. Yang dibandingkan tahun kemarin gimana? Lebih baik dari tahun kemarin. Kurang tunnel, kemudian ada permainan baru dan juga satwa baru. Kita saat ini juga ada yang namanya lintas budaya. Jadi atraksi lintas budaya itu ada jaranan, ada reok dan juga barongsai. Yang selama ini kita hanya pada edukasi budaya kita saja. Sekarang ada lintas budaya. Prediksi kami puncaknya adalah pada tanggal 6 itu ya. Sampai berapa kira-kira? Kami berharap bisa memenuhi target pada tanggal 6 itu ya. Dan semoga bisa lebih kami dari tahun baru, yaitu sekitar 50. Diprediksi puncak jumlah pengunjung ini akan meningkat pada weekend pekan ini yang masih masuk dalam momen libur panjang Idul Fitri. Wow, luar biasa ya, Lebaran kalau di Kebun Binatang Surabaya begitu padat sekali. Kita ketahui berjubel sekali hati-hati dengan copet. Nah, ini bagaimana dengan keamanan, Bu? Karena dengan adanya intensitas juga kepadatan dari pengunjung pada saat datang ke tempat wisata, ini kan potensi kejahatan dan juga kriminalitas kan bisa terjadi, Bu. Betul. Ya, ini memang harus dipersiapkan ya, karena ini pastinya dengan keberatan yang melimpah. Nah, ini juga pasti ada kesempatan untuk para kriminalitas, sehingga yang terbaru yang kemarin kan sudah ada tunnel Joyoboyo ya, sehingga kita di situ memastikan CCTV juga ada, penerangan juga ada, dan juga memastikan pos-pos penjagaan baik Satpol PP dan juga bekerjasama dengan para pihak kepolisian dan setempat, sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa di sini dijaga seperti itu, baik itu waktunya sesuai, tidak hanya pada saat pembukaan dan penutupan KBS saja, tapi 24 jam, sehingga nanti memastikan para wisatawan yang berkunjung ke Surabaya, khususnya KBS ini nyaman, seperti itu. Jadi jangan khawatir, karena memang ini baik itu KBS ya, pembukanya sampai sore, kemudian juga tunnelnya juga sampai malam, kemudian juga ada yang terbaru ada dimensinya. Betul. Ini diharapkan nanti tetap nyaman di sana, supaya tidak ada kejahatan, juga anak-anak juga bisa bermain sepuasnya di wisata. Iya, baik. Kalau menyambung terkait mengenai peluang ekonomi, Bu, untuk kota Surabaya sebagai tempat wisata, bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita ketahui biasanya kalau orang Surabaya ingin berwisata bukan di kota Surabaya, tapi keluar kota, begitu ya. Lantas menurut pandangan Anda bagaimana terkait dengan hal tersebut? Iya, kita dari DPRD selalu mengkaji ya, baik itu wisata tuh yang nyaman untuk kota Surabaya, tapi juga bagaimana meningkatkan atraksi yang ada di pemerintah kota Surabaya yang mempunyai destinasi wisatawan, baik untuk KBS, kemudian juga
Untuk THP Kenjeran ini kedepannya sudah banyak sebenarnya spot-spot menarik, baik itu air mancur menari, kemudian juga jembatan yang sudah ada warna-warninya, sehingga hal-hal tersebut yang kita upayakan, walaupun sementara ini masih belum bisa menggait PAD terlalu banyak ya, tetapi kita bisa menghantarkan para ekonomi sekitarnya, kerakyatan sekitarnya itu bisa maju. Jadi tidak hanya pusat mengeluarkan uangnya tidak di Surabaya, luar Surabaya, tapi di dalam kota Surabaya. Tidak hanya di mal-malnya, tapi juga di wisata kerakyatan ataupun ekonomi kerakyatan di sekitarnya. Entah itu kuliner, entah itu wisata lainnya. Yang jelas kita mengupayakan bahwa masyarakat kota Surabaya ini bisa merasakan dampak dari ekonomi Lebaran seperti itu. Baik. Nah, ini berkaitan mengenai hal tersebut, tidak mudah begitu menggeser dari konsep di kota Surabaya sebagai kota industri begitu menjadi kota wisata begitu, dan tentunya tantangannya begitu banyak. Tantangan sejauh ini untuk pengembangan hal tersebut apa nih Bu Ajeng? Tantangan yang jelas kita padat ya alur lalu lintasnya, sehingga kita mengupayakan dari segala pihak untuk mengkaji sejauh mana wisatawan ini bisa nyaman dan aman untuk penataan wisata. Kemudian yang kedua pastinya transportasi, karena kita kota Surabaya cukup luas, sehingga kita juga tidak hanya menambah untuk feeder ataupun Surabaya base, tapi juga menambah stop lainnya ya, supaya lebih banyak wisatawan bisa tidak hanya melulu di tempat-tempat itu, tapi juga meluas di kota Surabaya. Kemudian juga salah satunya tantangan lainnya tentu saja juga PR-PR di kota Surabaya, selain kemacetan itu tadi, dan juga kepadatan penduduk lah, entah itu sampah dan lainnya. Kita juga mengupayakan kesemuanya nih, warga nih bisa melek wisatawan, karena tidak hanya spot-spot itu saja, bahkan wisata Ampel contohnya, itu juga bisa menjadikan efek perdagangan untuk wilayah sekitarnya. Entah itu juga di daerah museum yang terbaru, Museum Kelahiran Bung Karno, itu juga bisa menghasilkan efek ekonomi untuk masyarakat sekitarnya, dan juga di wilayah lainnya. Jadi tidak melulu mungkin museum 10 November, Tugu Pahlawan dan sekitarnya, tapi banyak di kampung-kampung tematik yang kita sedang upayakan. Sehingga sekarang kan konsepnya sudah bergeser ya. Kalau zaman kita dulu kan mungkin hanya 1, 2, 3 spot. Yang sekarang lebih mencari itu hidden-nya. Itu hidden gem ya. Sekarang mengatakan demikian ya. Tapi kira-kira kalau kita mengetahui bahwasanya dengan di libur Lebaran ini, kira-kira peningkatan atau boleh dikatakan income untuk pendapatan daerah itu bisa mencapai berapa Bu dari sektor wisatawan ini? Iya, ini kan untuk PAD kita lebih banyak mengkhususkan dari KBS atau THP Kenjeran ataupun museum dan Kalimas dan sebagainya, mungkin hanya sekitar 1-2 miliar ya. Nah itu pun hanya seperti itu aja, karena kita secara kajian kita masih sangat terjangkau untuk warga, baik tidak dari Surabaya, bahkan di Jawa Timur, bahkan secara nasional. Berapa sih Bu tiket masuknya untuk rata-rata tempat wisata di kota Surabaya? Karena saya sendiri juga masih banyak tempat-tempat yang belum saya kunjungi begitu di kota Surabaya. Kalau rata-rata sejauh ini dari pengamatan Ibu berapa? Kalau yang rentang harga dari berapa hingga berapa? 15.000 dan juga 7.000 untuk Kalimas. Ya nggak terlalu mahal ya berarti ya? Betul, sangat menjangkau. Dan ini kita memang mengupayakan tidak hanya masukkan PAD aja, tapi juga kota Surabaya ini warga-warganya kan kreatif sebagai kota industri, sehingga efek-efek ekonominya sekitarnya, baik itu SWK ataupun yang lainnya, kita harus mengenal di situ. Kalau Lebaran ini bagaimana? Apakah ada peningkatan untuk harga tiket masuknya? Sejauh ini kita dapat info masih belum sih, tapi yang jelas kita menambahkan atraksi saja, khususnya di Kota Lama yang baru mungkin ada atraksi reok dan sebagainya, dan juga di wilayah Romo Kalisari, kemudian mangrove, nah itu juga. Tapi juga tiket wisata seperti yang Kota Lama itu ada juga atraksi mungkin naik heritage itu kurang lebih 45.000, sangat ikonik lah. Iya, terjangkau juga ya. Iya. Baik, jadi intinya saya ambil kesimpulan harga tidak naik, harga sama seperti hari biasa. Betul. Betul ya, Bu Ajeng ya. Baik, kita harus break dulu sejenak, pemirsa, jangan berlari kemana-mana. Saat lagi Anda bisa menentukan kira-kira destinasi kemana ya, kunjungan di kota Surabaya, tempat wisatanya. Bagi Anda menyaksikan program acara ini, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan.
Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, menyambung di segmen selanjutnya dengan bahasan yang sama. Kita masih membahas mengenai tempat wisata lokal di kota Surabaya. Kita ketahui bahwasannya banyak sekali tempat wisata, tidak hanya di Surabaya Utara, di Surabaya Barat juga ada, Selatan ada, semuanya juga ada ya. Tinggal tergantung bagaimana pilihan Anda atau destinasi kunjungan Anda pada saat berkunjung di kota Surabaya. Dan menjadi favorit adalah KBS ya, Kebun Binatang Surabaya. Itu selalu tiap tahun padat, ramainya luar biasa Bu, itu berhari-hari. Sepanjang pengetahuan saya ya, pada saat saya melewatinya ya. Nah ini kita berbicara kembali mengenai tunnel atau terowongan yang ada dekat di KBS, yang dekat dengan KBS. Nah ini apakah untuk bisa melewati tunnel itu Bu, itu harus berbayar atau memang itu gratis atau dibuka selama Lebaran itu digratiskan atau bagaimana sebenarnya? Tunnelnya itu yang menuju ke Kebun Binatang Surabaya, jadi cukup membeli tiket ke Kebun Binatang Surabaya itu 15.000 sudah bisa melewati itu dengan gratis. Dan itu juga lebih nyaman ya, supaya nanti penataan parkirnya tidak semrawut seperti yang sebelumnya, sehingga untuk yang sekarang bisa dinikmati dengan gratis. Itu adalah sekedar terowongan saja begitu atau memang ada beberapa arsitektur yang bisa dinikmati di dalamnya atau bagaimana Bu? Ada hiburan, jadi di situ ada film-film dimensi seperti itu yang bisa spot foto, ala-ala mungkin ada apa namanya yang sakura ataupun yang lainnya. Serasa kalau yang di tempat wisata lain itu berbayar ya, tapi kalau di sini kan gratis. Dan tidak panas. Oh iya, pasti. Namanya terowongan kadang-kadang dimasuki banyak orang. Banyak orang betul ya, itu yang bikin rada-rada sulit ya. Dan yang jelas nanti kedepannya kita sudah mengupayakan alurnya ini dijaga baik untuk orang masuk dan keluar ini, supaya tadi tidak berumpul-umpulan dan juga menindaklanjuti supaya tidak ada kerawanan untuk keamanan. Nah, kembali lagi terkait mengenai keamanan Bu, kita ketahui, kita ambil contoh saja masih di KBS ya, kita ambil contoh di KBS ya, tadi sempat kita menyaksikan beritanya begitu padat sekali, dan tentunya keamanan ini kan bagaimana Bu? Keamanan ini dibagi berbagai, dengan bagaimana caranya begitu, sehingga akhirnya orang merasa bahwa tidak was-was, takut pada saat kegiatan berlibur tadi itu terganggu dengan adanya beberapa pihak-pihak atau oknum tertentu ya, mungkin memanfaatkan kondisi tersebut begitu. Dengan cara penjabretan atau bahkan mohon maaf ya, ini copet dan sebagainya, itu bagaimana Bu bisa memastikan bahwasanya hal tersebut bisa diminimalisir? Ya, yang jelas kita seperti yang tahun yang lalu mungkin ada begal ya, ada pegang handphone kemudian direbut handphonenya. Ini kita juga mengupayakan menindaklanjutinya supaya membuat papan pengumuman ya, supaya para wisatawan ini bisa aware, menjaga untuk barang-barang pribadinya. Kemudian juga walaupun itu juga sudah ada CCTV, ada juga Satpol PP, tapi kita juga namanya orang kejahatan, jadi tetap harus dijaga untuk barang-barang pribadinya, dan juga dipastikan anak-anaknya yang kecil juga digandeng supaya tidak keluar dari jangkauan mata. Yang jelas kita mengupayakan ada pos-pos lah, baik di pintu masuk, pintu keluar, bahkan di wilayah KBS itu sendiri, sehingga para wisatawannya ini di sini bisa nyaman dan bisa sepuasnya menikmati wahana yang ada di KBS seperti itu. Nah ini yang dikhawatirkan adalah begini Bu, kerap kali promo itu hanya di depan saja, selebihnya akan ya landai begitu dalam hal ini. Nah, ini bagaimana Bu menanggapi hal tersebut? Ya, saya yakin untuk warga kota Surabaya sendiri ya, untuk KBS ini kan sudah menjadi wisata yang sudah rutin ya, dan ini mengupayakan supaya edukasi juga para anak-anak ini juga lebih mengenal
natural ataupun habitat hutan seperti itu, sehingga kita mengupayakan banyak atraksi walaupun kita juga mengingatkan kembali kajian-kajian karena memang ketika terkendala oleh sempitnya lahan yang untuk KBS, sehingga kita memastikan para satuannya juga sehat, kemudian atraksinya juga bisa tidak mengganggu karena sangat ramai sekali. Mungkin yang biasanya kita lengang di sana bisa berlari, tapi di sana dengan liburan Lebaran sangat padat sekali, sehingga diperlukan cara khusus untuk menghadapi alurnya nanti ke depan seperti apa. Itu. Nah, tidak semua warga Surabaya ini paham dan tahu ya tempat wisata, termasuk saya juga. Begitu setelah Ibu Ajeng tadi menjelaskan dan juga mengatakan, ternyata banyak juga ya di kota Surabaya ya. Dan ini bagaimana berkaitan mengenai sosialisasi dan juga intensitas untuk tempat wisata di kota Surabaya bagi untuk warga lokalnya maupun yang dari luar kota gitu ya? Iya. Kita dari anggota DPRD dan juga pemerintah kota sudah mengingatkan bahwa kita harus membuat website khusus minimal mengenai info-info wisatawan yang ada di kota Surabaya. Kita sebenarnya sudah ada cara untuk membeli tiket secara online, baik itu secara tunai atau bahkan QRIS ya. Kita juga memastikan warga kota Surabaya semua mengetahui jadwal untuk tayangnya ataupun masuknya seperti itu. Itu hanya sedikit, dan juga kita menghimbau kembali ada promosi-promosi mengenai mungkin YouTube ataupun video lainnya ataupun bekerja sama dengan influencer yang dari Surabaya supaya lebih mengedepankan dan memajukan wisatawan yang ada di kota Surabaya. Kalau untuk kita bahas kembali terkait mengenai evaluasi tempat wisata di kota Surabaya yang ramah terkait mengenai anak, nah kita akan saksikan bersama nih, yang ramah dengan anak, apa saja yang perlu dievaluasi dalam hal ini, Bu? Iya, yang jelas untuk kategori ramah anak ya, selain kita memastikan penjagaannya aman dengan memberikan pos-pos penjagaan, tapi juga yang kedua harus ada fasilitas khusus untuk anak bermain. Nah ini kita seperti playground begitu, Mas Tanda? Iya, playground, dan ini playgroundnya harus sesuai dengan standar dan juga bisa mengumpulkan anak di situ dengan aman, karena memang anak-anak kan banyak beratraksi ya, sehingga dibutuhkan banyak-banyak tempat mereka, dan kita juga tidak hanya di spot-spot yang KBS ataupun Kenjeran, tapi juga banyak taman di kota Surabaya yang harus ditambahkan untuk spot-spot playgroundnya seperti itu, supaya anak ini bisa nyaman dan juga tidak melulu di wilayah yang ber-AC dan lainnya, tapi juga bisa kembali ke habitat alam, kemudian juga bunga-bunga dan sebagainya. Dan ini kita juga mengingatkan kembali pada pemerintah kota Surabaya supaya menambah spot-spot. Mungkin dari tidak hanya playground, mungkin ada permainan edukasi lainnya lah yang bisa ditempatkan di sana. Itu. Nah, kalau kita saat ini kan Lebaran, Bu ya, ini menggunakan konsep Lebaran, atau boleh dikatakan menggunakan momen Lebaran ini untuk bisa mendongkrak lebih tepatnya sosialisasi dan juga daya tarik wisata yang ada di kota Surabaya untuk bisa go nasional. Nah, ini kira-kira bagaimana, Bu, strategi dan juga langkah lanjutan untuk dalam hal ini? Iya. Strategi untuk pemerintah kota Surabaya, kita mengingatkan kembali bahwa alur dari wisatawan ini harus jelas. Baik kita rencana awalnya mungkin di alun-alun, kemudian kemana. Ini kita harus mengupayakan bisa ada link antara tempat wisatawan. Dan kemudian juga promosi ini kan tidak hanya melulu dari wilayah internal, mungkin dari wisatawan lainnya, dari jalan tunjungan, kita harus juga menggait semua para swasta ataupun para yang punya pribadi ya, yang mempunyai cagar budaya, supaya memberikan pelindungan dan juga pemeliharaan supaya spot-spot wisatawan di kota Surabaya tetap terjaga. Karena kita terkenal sebagai kota pahlawan, sehingga nanti yang kedepannya kita lebih mengedepankan untuk spot-spot wilayah yang berbau kepahlawanan, karena menjadi ikon kita. Sehingga, patriotik begitu ya? Ya, kemudian yang tentu saja mungkin yang wisata KBS, kemudian Kalimas dan sebagainya kita tetap upayakan, karena memang kita terkendala karena tempat ya, tapi juga selebihnya kita menambahkan ikon, bahkan teatrikalnya juga, supaya bisa mengena ke wisatawan baik itu nasional ataupun internasional. Nah,
Kalau konsistensi, Bu. Nah, ini konsistensi. Ini takutnya adalah di awal saja begitu bergelora sangat luar biasa, tapi ternyata nanti ke belakangnya agak sedikit melempem begitu. Nah, ini bagaimana untuk bisa menjaga konsistensi tetap bagus begitu, dalam arti kata nantinya bahwasanya masyarakat atau boleh dikatakan calon wisatawan yang datang ke kota Surabaya ini akan paham dan juga begitu mengerti terkait mengenai tempat wisata di kota Surabaya. Jujukannya tahu nih, arah-arahnya juga tahu, dan juga pada saat mereka datang ke sana, mereka merasakan kenyamanan, keamanan begitu sesuai dengan yang diinformasikan Bu Ajeng tadi di awal. Jangan sampai tadi hanya cuma 1-2 hari ke belakangnya ternyata nanti melempem nanti. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, itu salah satu PR ya, konsistensi. Sehingga harus dijaga, dan ini bagaimana kita menggairahkan untuk kota Surabaya sebagai kota wisata. Kita pastinya juga terus-menerus mengingatkan pemerintah kota, tapi juga para masyarakat ini juga bahu-membahu untuk tetap melaksanakan apa sih yang menjadi ikon wisata di kota Surabaya. Contohnya di wilayah menjaga keamanan dan ketitipan di wilayah Kota Lama. Itu adalah tugas tidak hanya untuk pemerintah kota Surabaya, tapi juga warga kota Surabaya lainnya. Kemudian memberikan info mengenai ikon-ikon kota Surabaya, dan juga menjadi suatu mengikuti baik itu pertunjukan seni yang ada di kota Surabaya, ataupun teater, ataupun bahkan ludruk yang asli kota Surabaya, sehingga kita bisa membantu melestarikan para wisatawan dan juga tradisional yang ada di kota Surabaya. Baik, sebelum kita masuk ke close, saya mau tanya kepada Bu Ajeng, jembatan Suramadu itu masuk ke area Surabaya atau ke Madura nanti ya Bu, tempat wisata itu? Jembatan Suramadu, iya. Itu area provinsi nanti. Oh, baik. Kalau kita yang jembatan Surabaya yang wilayah THP Kenjeran. Oh, baik. Baik, kita sudah boleh paham dan juga mengerti. Nanti kita akan sambung lagi berbincang kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memindahkan pintu masuk kontraflow dari kilometer 36 ke kilometer 47. Pemindahan dilakukan pada pukul 12.52 waktu Indonesia Barat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Bu Ajeng, kita akan membahas mengenai tempat wisata lanjutan di Surabaya Barat, yaitu di area Romo Kalisari, begitu ya? Betul. Nah, situ kan juga ada jet ski dan sebagainya. Ini yang menjadi bahasan adalah apakah nanti ini akan terus konsisten, dalam arti kata akan terus diadakan atau tetap dibuka untuk tempat wisata yang satu ini, begitu? Dengan salah satu bahasanya kalau memang kalau kita ke sana hanya untuk bermain jet ski ini. Jadi kalau misalnya kita bermain jet ski, kira-kira bagaimana? Apakah akan tetap ada begitu dari Romo Kalisari? Apakah ada rute-rute lanjutan yang akan menuju ke daerah lainnya begitu? Ya, kita meningkatkan kajian juga ya. Apa sih yang menarik wisatawan? Wahana, saya masih ingat ya, wahana jet ski ini bagaimana? Ya, untuk wahana jet ski ya di Romo Kalisari memang ini kan baru, dalam artian ini belum ada di lainnya. Kita bisa jet ski di wilayah Romo Kalisari, sehingga kalaupun nanti dikhawatirkan ini jadi stagnan ya, jadinya kita memerlukan
tambahan ataupun kajian baru wisatawan apa sih yang menarik di sana seperti itu. Karena memang ini sangat terpengaruh oleh hari libur seperti itu ya. Mungkin nanti pada saat Lebaran mungkin pastinya kita upayakan ditingkatkan dan juga kita persiapkan ya, baik itu penambahan jet ski dan sebagainya. Dan kemudian juga wahana lainnya di sekitarnya, entah itu playground ataupun kuliner dan sebagainya. Yang jelas nanti ke depan harapannya bisa menggait wisatawan lebih banyak, khususnya di wisata Romo Kalisari ini. Sudah banyak pengunjung yang datang ke wisata Romo Kalisari, Bu? Ya, kita upayakan meningkat lah, seperti itu. Baik, kalau berkaitan mengenai untuk mengupayakan untuk meningkat, kira-kira strategi apa, Bu, untuk bisa meningkatkan pengunjung atau wisatawan datang ke sana? Salah satunya karena ini tempatnya lumayan di ujung ya, jadi kita mengupayakan dari transportasi supaya bisa menggapai ke wilayah sana, baik itu di Surabaya bis ataupun bahkan di feedernya. Jadi supaya benar-benar para wisatawan ini bisa menikmati wahana jet ski yang ada di Romo Kalisari seperti itu. Dan ini memang wisata ini sangat luas ya, sehingga bisa dinikmati baik itu secara piknik ataupun hal yang lainnya. Khusus untuk silaturahmi, khususnya menyambut Lebaran ini nanti ke depannya. Bu Aji sudah pernah mencoba wahana satu ini? Takut kayaknya. Baik, kalau pemirsa, kalau kita berbicara mengenai tempat wisata di kota Surabaya, ini kan sudah disampaikan cukup banyak sekali. Dan tentunya, mohon maaf, tapi sejauh ini warga kota Surabaya tidak sedikit juga yang menghabiskan waktu untuk berliburnya datang ke dataran yang lebih tinggi, Bu. Saya tidak menyebutkan kotanya ya, dataran lebih tinggi begitu ya. Untuk bisa menikmati healing, bahasanya seperti itu untuk kaum Gen Z begitu, dan juga bisa menikmati keadaan alam yang lebih bagus lagi. Nah, ini kan keterbatasan alam yang ada di kota Surabaya ini membuat menjadi permasalahan khusus begitu untuk bisa membuka tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Lantas strategi dari pemerintah sendiri bagaimana? Pemerintah kota Surabaya lebih tepatnya begitu untuk memberikan suatu diferensiasi dan perbedaan atau pilihan untuk masyarakat untuk bisa berlibur di kota Surabaya. Wisatawan alam ya, kita memang menyebar. Jadi tidak hanya di tadi Romo Kalisari ataupun TP Kenjeran, bahkan ada di mangrove ya. Sehingga nanti ini menjadi PR juga karena harusnya kota Surabaya juga bisa memiliki wisata alam buatan. Ini tidak boleh ada kendala, baik itu dari taman-taman, perbaikan dan sebagainya, ataupun menambah atraksi ataupun wahana di sekitarnya, sehingga nanti kita terus upayakan supaya benar-benar bisa menggait wisata alam tidak kalah dengan kota lainnya. Kemudian juga yang pastinya juga spot-spot menarik lainnya ya, yang mungkin tidak dipunya oleh wisatawan sebelah, kota wisata sebelah, seperti spot kota pahlawan, wisata religi yang kita kaya akan seperti itu, sehingga nanti akan menjadi tambahan juga untuk menambah wisatawan ke depan. Apa yang membuat Bu Ajeng begitu optimis begitu bahwasanya kota Surabaya ini akan bisa menjadi kota wisata selain kota industri? Kota Surabaya adalah kota yang lengkap dan juga kompleks, jadi kita harus mengadakan baik itu spot-spot olahraga, yang tadi yang jet ski, kemudian juga untuk lingkungan di mangrove dan juga pada spot eko yang ada buah-buahan yang di wilayah Rungkut itu, dan juga khususnya kita tidak boleh lupa sejarah, ada spot kota lama dan jalan Tunjungan Romasa, sehingga kelengkapan itu yang kita nanti upayakan tingkatkan supaya wisatawan nasional ataupun internasional bisa merasakan kelengkapan yang ada di kota Surabaya. Seperti itu, yaitu kan yang berbeda dari wisata dari kota lainnya. Baik. Seperti itu. Dan kita juga sudah ada prestasi. Betul. Dan 1 minggu saya pikir waktu yang begitu singkat begitu, dan ini sangat mudah sekali untuk bisa menarik pengunjung datang ke kota Surabaya. Apalagi ada ikon patung Suro dan juga Boyo. Orang pasti harus berfoto di sana kalau datang ke kota Surabaya. Apapun mau main film apapun begitu, pasti kalau untuk menunjukkan kota Surabaya pasti ada ikon itu begitu. Nah, pertanyaan saya begini Bu Ajeng, dalam waktu 1 minggu oke lah, pasti akan ramai ya untuk wisata kota di kota Surabaya begitu. Tapi setelah pasca itu 1 minggu, nah ini bagaimana strategi dari pemerintah untuk bisa menarik wisatawan datang ke kota Surabaya? Sekali lagi saya tekankan mengenai hal tersebut Bu, karena saya yakin pasti banyak sekali PR ya begitu. Tidak semua orang memiliki waktu yang senggang atau libur, atau bahkan pada saat orang punya waktu libur itu kebanyakan mereka lebih mengarah ke kota-kota lainnya dibandingkan ke kota Surabaya. Lantas menjadi PR tersendiri bagi pemerintah kota Surabaya begitu, bagaimana untuk bisa mendatangkan secara langsung wisatawan tanpa harus menunggu waktu momen Lebaran atau hari libur? Iya, jadi tanpa menunggu harus waktu libur ya, sehingga kita banyak event-event, baik event-event contohnya yang kemarin, yang go-go baik, nanti event untuk
hari jadi Kota Surabaya, yaitu akan mendatangkan annual event ya, jadi event tahunan ya, iya, yang pasti begitu ya. Iya, dan ini memang diperlukan karena kita harus memperkenalkan dan mempromosikan apa saja sih yang kita miliki di Kota Surabaya, baik itu secara budaya ataupun para penduduk setempatnya yang sudah beragam di Kota Surabaya, dan juga event-event keagamaan. Kita juga merayakan secara toleransi di Kota Surabaya ini sangat tinggi, sehingga kita rutin juga merayakan, dan ini juga menjadi catatan juga supaya nanti bisa melink dengan wisatawan, baik itu ke KBS, menambahkan wisatawan bahkan ke Romo Kalisari, ke Tunnel, ataupun bahkan ke museum Tugu Pahlawan dan sebagainya, ke Tor dan sebagainya, sehingga nanti kita lebih memperkenalkan dan melestarikan budaya Kota Surabaya yang penuh toleransi dan juga damai dan juga bagus secara ekonomi. Dan ini tentunya membuka rezeki tersendiri bagi UMKM yang tersebar di berbagai daerah, lebih tepatnya spot-spot untuk wisata di Kota Surabaya ya. Betul. Di Lebaran ini ya, karena pasti akan banyak dagangannya akan laku begitu Bu Ajeng. Iya, kita mengupayakan ya untuk wilayah-wilayah sentral wisata kuliner ini, Kota Surabaya juga menjadi jujukan para kuliner dari wisatawan, sehingga kita mengupayakan para wisatawan ini benar-benar ditertibkan, baik itu parkirnya, baik itu juga tempat spotnya, kita upayakan direvitalisasi supaya bisa menarik pengunjung, baik itu secara spot foto ya, ataupun untuk pungli-pungli bagaimana Bu? Apa? Untuk pungli-pungli, pungutan liar. Jangan, nggak boleh. Kita sudah ada semuanya, harus kalau ada permasalahan seperti itu harus dilaporkan, dan kita juga rapatkan di komisi. Kalau Lebaran tiba-tiba mendadak harga parkirnya atau biaya parkirnya mendadak sangat meningkat sekali begitu ya. Ini kita yang pastinya sudah mengingatkan kepada bahkan camat-camat setempat dan juga dinas setempat supaya menginventarisasi para pos-pos yang ada di situ. Jadi Satpol PP di situ tidak hanya ditempatkan untuk menjaga dan juga menjadi customer service untuk para wisatawan, juga memastikan tidak terjadi entah itu pungli atau dipalak dan sebagainya, supaya Surabaya ini dan kita bisa melaporkan Bu ya? Harus bisa dilaporkan, baik itu lewat 112, karena 112 ini bisa memberikan tindakan untuk kedaruratan ataupun juga masalah seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa dipastikan nantinya aman ya Bu ya? Harus selama aman. satu minggu ini bisa dipastikan aman begitu. Karena ketakutannya biasanya kalau waktu rame begitu digunakan sebagai ajang aji mumpung begitu, bagi oknum tertentu begitu untuk bisa mendulang rupiah atau mendulang cuan dari kegiatan-kegiatan yang saya katakan tadi, seperti parkir atau bahkan kemudian menyewakan berapa alta ini seperti payung biar nggak kepanasan dan sebagainya, tapi harganya melonjak naik dan tidak rasional begitu. Nah, ini bisa kita atasi dan kita bisa laporkan langsung dengan tindakan-tindakan semacam tadi Bu ya. Betul. Sehingga bisa minimalisir hal-hal tersebut dengan cukup baik. Nah, tentunya kalau kita masih berbicara mengenai tempat atau wisata lokal yang ada di Kota Surabaya, ini kan cukup banyak sekali. Cara maintenance-nya juga tidak mudah Bu Ajeng, dan bagaimana cara maintenance sejauh ini Bu? Pasca nanti Lebaran nanti bagaimana maintenance selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini? Ya, untuk maintenance kita pastinya sudah ada anggaran untuk rehabilitasi, baik itu secara menjaga pemeliharaan cagar budaya ataupun wisata yang ada di Kota Surabaya, baik itu pengecatan dan sebagainya. Yang jelas kita sudah upayakan rutin, dan kita bahkan bekerja sama dengan pihak ketiga supaya memastikan penjagaan dan juga revitalisasi pemeliharaan cagar budaya atau wisatawan ini bisa seluruhnya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Dan ini kita mengupayakan bisa lebih bekerja sama dan juga menghasilkan cuan-cuan lah, baik itu atraksi di mobil untuk berputar ataupun becak-becak listrik dan sekitarnya ataupun jet ski dan sebagainya. Nanti kita bisa upayakan lagi bisa menggandeng lebih banyak lagi untuk bisa berkontribusi dengan pemajuan wisatawan di Kota Surabaya. Ya, baik, kita harus break dulu sejenak pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan.
Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Dinas Perhubungan melepas 4.008 pemudik dengan menggunakan 102 bus. Di Jombang, Jawa Timur, umat Hindu juga menggelar acara dalam menyambut Hari Raya Nyepi tersebut. Inilah aksi 4 skala superhero cilik bagikan puluhan paket sembako beras ke para tukang beca. Selalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Puja Rusaldi. Kita masih berbincang kembali dengan Bu Ajeng terkait mengenai tempat wisata di Kota Surabaya selama Lebaran ini pemirsa. Dan kalau kita berbicara mengenai kapasitas kepadatan, apakah memang ada pembatasan dalam hal ini Bu untuk bisa kunjungan dan sebagainya? Dalam artian di sini adalah mungkin dalam satu hari ada pembatasan untuk kapasitas pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut. Iya, untuk kapasitas pengunjung tentu saja untuk spot-spot yang tidak ada wahananya pastinya kan terhitung dari atraksinya ya, entah tuh mungkin contohnya Kalimas itu kan bisa dihitung berapa kali pengunjung, dan ini bisa dijadwalkan jauh-jauh hari, jadi tidak hanya tidak hari H, tapi pada 2 hari 3 hari ke depan masih bisa dilaksanakan. Untuk KBS lainnya insya Allah tidak ada lah untuk pembatasan pengunjung, tapi kita memastikan dan mengingatkan kalau memang ada pemberitahuan kita sudah ada berapa ribu pengunjung supaya nanti para pengunjung ini tetap nyaman di dalam sana seperti itu. Oke. Kalau tadi sempat kita lihat di berita tadi bahwasanya di KBS begitu padat sekali, dan ini pengelolaan antrian bagaimana Bu agar tidak terlalu berjubel begitu? Apakah dari pihak pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan alur antrian yang sesuai dan juga tepat begitu sehingga bisa mengantisipasi hal tersebut? Ya, untuk antrian berjubel yang jelas kita memberikan alur ya, dan ini supaya mengedepankan untuk anak-anak para lansia ini dahulukan terlebih dahulu seperti itu, dan juga mengingatkan bahwa memberikan, karena sekarang musimnya juga kadang hujan kadang panas, sehingga kita mengingatkan untuk pelindungan atap lah di KBS ini diperbanyak supaya pengunjung ini sangat-sangat nyaman di dalam dan juga tidak ada kasus ketupesan dan sebagainya. Dan juga untuk parkiran dan sebagainya kita sudah ada Joyoboyo, dan sehingga nanti ke depannya insya Allah sudah sesuai dengan arahan, tidak mengganggu alur jalan raya lainnya seperti itu. Iya. Ini kan begitu ramai, banyak mengajak keluarga, pasti tentunya kebersihan juga menjadi hal utama begitu ya. Kadang-kadang meskipun sudah ditunjukkan buang sampah pada tempatnya, tapi namanya orang pasti buang sembarangan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan kebersihan Bu Ajeng yang perlu dilakukan dalam hal ini begitu, sehingga akhirnya hari ini buka kotornya luar biasa, besoknya buka tapi sudah dalam keadaan bersih begitu. Iya, jadi memang sampah ini juga menjadi PR juga, soalnya wisatawan ini harus bisa menjaga kebersihan di wilayah wisatawan, sehingga kita mengingatkan untuk tempat sampah harus ada di spot-spot wisatawan, baik itu Tugu Pahlawan, baik itu KBS dan sebagainya, dan juga diingatkan menempatkan petugas kebersihan yang ditambah ya, lebih banyak ya, supaya tidak mengganggu, karena kita kan Lebaran ini kan panjang, sehingga nanti ada yang kotor, orang yang mungkin sebagai wisatawan mungkin lupa membersihkan, kita cepat membersihkan, sehingga kita upaya yang kita lakukan ada upaya seperti itu, jadi bukan denda dan sebagainya, tapi kita memperbanyak petugas kebersihan dan juga menempatkan banyak-banyak tempat sampah lah di area pejalan kaki, area wisatawan yang ada di Kota Surabaya. Oke. Baik, kalau berkaitan mengenai prosedur kesehatan ini kan menjadi hal yang utama Bu ya, apalagi untuk mohon maaf yang ibu hamil, kemudian untuk anak kecil dan sebagainya. Apakah ada prosedur kesehatan khusus dalam hal ini selama libur Lebaran ini pada saat masuk ke tempat wisata? Apakah ada pengecekan khusus begitu yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing pengunjung pada saat datang ke sana, atau mungkin dari pihak penyelenggara atau boleh dikatakan dari pihak pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini untuk bisa mengantisipasi terjeratnya penyakit dan sebagainya pada saat libur Lebaran ini? Iya, jangan sampai terjadi
kejadian luar biasa ya pada wisatawan, sehingga untuk kesehatan yang pastinya pos-pos puskesmas kita tetap harus dijagakan 24 jam dan kerjasama dengan para pihak kepolisian dan juga para Satpol PP supaya nanti yang terjangkit penyakit ini bisa mendapatkan pertolongan pertama minimal seperti itu. Yang jelas untuk wahana-wahana kita sudah memberikan tanda supaya tidak boleh untuk para wanita hamil, khususnya wanita hamil yang besar, kemudian juga memberikan alat keamanan ya, yang di wisata Kalimas harus lengkap, baik adik-adik pun yang kecil ini tetap harus memakai alat pelampung seperti itu, dan juga wisata jet ski dan sebagainya. Jadi sehingga kedepannya ini bisa benar-benar aman, dan jembatan penyeberangan contohnya seperti itu, lalu lintas ini jadi juga mengingatkan supaya nanti para wisatawan ini bisa lalu lalang dengan nyaman, bisa menyeberang dan juga bisa menikmati kemanapun bisa lebih mudah lagi, sehingga spot-spot ini benar-benar harus dijaga oleh para orang Satpol PP supaya lebih membantu para pejalan kaki full menikmati para wisatawan yang ada di Kota Surabaya, baik wisata Kota Lama ataupun Kia-Kia dan sebagainya. Baik, terakhir Bu Ajeng, sebelum kita closing begitu, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada pembahasan khusus di Komisi D terkait mengenai pengembangan dan juga pengelolaan tempat wisata di Kota Surabaya, bahkan penambahan mungkin? Untuk sementara ini kita kemarin kan sedang fokus untuk olahraga, gedung olahraga, sehingga kita ke depan itu bisa menggait event-event olahraga skala internasional seperti yang kemarin yang tidak jadi ya, U17 atau dan sebagainya, sehingga nanti kita mengupayakan nanti banyak event-event atau spot untuk olahraga lainnya, tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga ada untuk motor dan sebagainya di area GBT, itu yang kita sedang garap. Kemudian juga dari Komisi D kita sedang mengharap perda khusus mengenai ikon kota kepahlawanan, sehingga ikon kepahlawanan ini tidak hilang dengan kemajuan zaman digital atau bahkan kemodernan. Jadi para industri ataupun para anak-anak generasi kita ke depan harus bisa mengenali Kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Sehingga PR yang ke depan kita harus bisa memperlihatkan entah itu jenis bangunannya ataupun mengenakan hari tertentu, mengenakan hari baju kepahlawanan dan sebagainya supaya nanti tidak hilang, dan juga rasa berapi-api dalam mempertahankan kemerdekaan itu tetap bisa melestarikan seperti itu, sehingga kita mengerjakan 2 poin itu, dan juga penambahan event-event ya, khususnya menggait event internasional para wisatawan yang berkunjung lewat kapal-kapal. Biasanya kita menambah-nambah spot seperti Rumah Bung Karno ataupun kampung tematik, sehingga nanti ke depan di tahun 2025 ini minimal satu kelurahan ada satu kampung tematik, sehingga ini bisa memberikan efek masyarakat yang berdaya juga. Oke, terakhir Bu Ajeng, ada pesan untuk pemirsa Jawa Post TV? Ya, yang pastinya untuk menyambut Lebaran, minal faidin, dan juga selamat menikmati libur Lebaran, dan juga harus menjaga baik itu keamanan wisata sekitar dan juga kebersihan, dan juga harus mampu menjaga dan juga melestarikan wisata Kota Surabaya, membantu mempromosikan wisata Kota Surabaya. Itu saja. Iya, baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Ajeng Wirawati, senang bisa berbincang dengan Anda. Salam hormat keluarga dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Baik, pemirsa, tak terasa kita tiba pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan dengan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.